Kasih Sayang Sesungguhnya oleh Sri Handayani. Rasa sayang seorang keluarga itu memang benar-benar lebih jika kita pahami dan pikirkan. Misal, kalian perhatiin dan pahamin, siapa sih sosok nenek dan kakek? Mereka adalah orang tua dari bapak dan ibu kita yang dituakan di keluarga kita, dimintai saran, nasihat, dan lain sebagainya. Aku mau cerita sedikit tentang welas asih seorang keluarga. Siang tadi ketika sedang mengotak-ngatik kata dan makna, bolak-balik di laman-laman buku, mondar-mandir di beranda WhatsApp. Ketika itu jam 9 pagi, belum juga mandi, sarapan, dan minum kopi. Aku disuruh untuk menghantarkan sebuah bingkisan ke rumah saudara yang sekitar jaraknya 10 km jika ditempuh dengan kendaraan bermotor. Sebelum berangkat, kata ibu untuk sarapan terlebih dahulu. Tetapi karena memang jamnya bukan idealnya untuk sarapan, pikirku nanti saja sekalian makan siang. Dan ketika itu juga orang tua dari ibuku menyambangi rumahku. Sebenarnya bukan rumahku, tetapi rumah dari bapakku. Aku hanya ikut menumpang di hidup mereka. Katanya, ini buatmu. Tadi nenek dapat kiriman, bagi-bagi dengan saudaramu yang lain. Misal kita pikir, di umur yang telah menginjak 20 tahun ke atas, memang sudah bukan lagi meminta dan mengharapkan pemberian dari keluarga. Karena umur segitu sudah layak untuk mencari kerja. Bahkan misal mundur ke belakang, sebetulnya untuk bekerja itu bukan soal usia, tetapi soal mental dan mau berusaha. Makanya banyak juga yang di bawah umur sudah menjadi pekerja. Sebetulnya itu merupakan tamparan bagi kita yang sudah siap secara usia. Nah, mungkin orang-orang yang seusianya 20 tahun ini sebetulnya sudah siap bekerja. Bahkan usia segitu termasuk produktif untuk mencari penghasilan. Namun, karena mental dan niat usahanya masih kurang, kebanyakan mereka terbawa arus jadi pengangguran. Aku sering berpikir 2 kali ketika diberi jajan dan lain sebagainya oleh orang yang lebih tua dariku. Aku merasa masa kanak-kanakku sudah habis. Waktunya bukan lagi meminta, tetapi waktunya mengganti dan memberi. Benar jasa para orang tua tidak bisa dibeli, tetapi setidaknya kita mampu memberikan apa yang kita butuhkan. Sekitar jam 10 siang, aku bergegas menuju rumah saudaraku mengantarkan bingkisan. Dalam perjalanan, aku berpikir bahwa kasih sayang orang tua itu sepanjang masa, mau tua atau muda. Yang namanya orang tua pasti ngasih lebih dan lebih ke anak-anaknya. Sebab menurutku yang mereka berikan itu semata-mata bentuk asupan makanan dahulu kita masih kecil. Gendongan ketika masih kecil, mereka masih menganggap bahwa kita ini bayi yang masih harus ditemani, dituntun berjalan, dan diajari makan dengan tangan kanan. Makanya, aku sangat setuju dengan pernyataan bahwa kasih orang tua itu sepanjang masa. Sekitar 30 menitan dari rumahku, akhirnya aku sampai ke rumah saudaraku. Aku di situ langsung memberikan bingkisan 1 kresek plastik. Ketika itu juga saudaraku ini ngasih bingkisan yang lebih dari apa yang aku bawa. Misal kita pahami, sebetulnya memang kasih dan didikan orang tua lah yang mengajarkan untuk kita bersikap lebih kepada sanak saudara. Coba pikirkan, kita pasti pernah ke rumah entah itu teman, saudara, bahkan yang lainnya. Dan saat itu ketika ngasih beberapa buah tangan, misalnya kita menyadari bahwa apa yang kita bawa, yang kita berikan bakalan balik lagi. Entah itu dalam bentuk yang lain, tak seperti yang kita bawa. Dan coba pahami bahwa mereka memberi itu membalas kasih yang telah kita bawa, mempraktekkan ajaran-ajaran kebaikan
yang didapat dari orang tua kita. Di perjalanan pulang, aku masih berpikir seakan-akan kasih sayang orang tua itu menjalar ke berakar ke nalar. Tidak akan habis dimakan zaman. Kasih sayangnya akan terus tumbuh dan berkembang, memunculkan kasih sayang yang baru, ajaran yang baru. Kita sebagai orang muda harus menerapkan hal kebaikan-kebaikan itu, sebab kebaikan perlu kita lakukan. Kata pemikir ulung Buya Syakur, kita hidup itu tujuannya hanya untuk menyenangkan Tuhan. Selebihnya berupa hasil bahagia itu hanya hadiah, pemberian bentuk welas asihnya. Kisah inspiratif. Ternyata ibuku seorang pembohong. Aku akan menceritakan 8 kebohongan dari seorang ibu. Yang pertama, saat anak makan, jika makanan itu kurang, ibu akan memberikan makanan itu kepada anaknya dan berkata, "Cepatlah makan, ibu tidak lapar." Yang kedua, waktu makan, ibu selalu menyisihkan ikan dan daging untuk anaknya dan berkata, "Ibu tidak suka daging, makanlah nak." Yang ketiga, setelah malam saat ibu sedang menjaga anaknya yang sedang sakit, ia berkata, "Istirahatlah nak, ibu masih belum mengantuk." Yang keempat, saat anak sudah tamat sekolah, sudah bekerja, mengirimkan uang untuk ibunya, ia berkata, "Simpanlah untuk keperluan kamu nak, ibu masih punya uang." Yang kelima, saat anak sudah sukses menjemput ibunya untuk tinggal di rumah besar, ia lantas berkata, "Rumah tua kita sangat nyaman, ibu tidak terbiasa tinggal di sana, rumah anaknya yang sangat besar." Yang keenam, saat menjelang tua, ibu sakit keras, anaknya akan menangis, tetapi ibu masih bisa tersenyum sambil berkata, "Jangan menangis, ibu tidak apa-apa." Ibu selalu menganggap kita anak kecilnya, mengkhawatirkan diri kita, tetapi beliau tidak membiarkan kita mengkhawatirkan dirinya. Semua itu demi putra-putrinya. Saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah menonton, mendengarkan motivasi dan kisah inspiratif dari video saya.